Halo semuanya, selamat datang ketemu lagi sama aku Ulfa Dian. Oke semuanya, buat kalian yang udah setia banget gitu kan nontonin video-video aku di channel YouTube aku, tapi masih belum punya novel aku, kalian langsung beli aja deh novel aku. Ini dia, kalian bisa beli My Bad Girl Keira di Tokopedia ataupun Shopee @millennium_publisher. Nah cerita ini tuh dijamin gak bakalan ngebosenin banget karena banyak banget konflik yang harus dihadapi sama si tokoh utamanya. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, kalian bisa baca dulu di Wattpad aku karena masih ada beberapa part gitu kan yang masih ada di sana. Tapi untuk kelanjutan ceritanya yang di novel sama yang di Wattpad tentunya agak sedikit beda ya teman-teman. Karena itu kalian mending beli aja yang versi novelnya. Yuk nggak usah ragu, kalian langsung order aja. Dijamin kalau kalian baca cerita ini akan menambah keseruan kalian selama di rumah aja. Oke teman-teman, jadi di video ini aku bakalan share tips lagi, yaitu tips gimana sih caranya bikin judul cerita yang menarik itu. Literally banyak banget gitu kan yang chat aku, kak gimana sih caranya bikin judul yang menarik kak, kalau judulnya kayak gini kira-kira gimana sih. Terbukti kan meskipun judul itu adalah hal yang sepele, tapi masih banyak banget penulis yang bingung untuk menentukan judul buat cerita mereka. Bahkan ada penulis yang sampai nggak jadi nulis karena nggak nemuin judul yang cocok gitu kan, sayang banget kan. Nah dengan adanya video ini aku berharap bisa membantu kalian untuk menentukan judul yang cocok di cerita kalian. Nah meskipun judul itu cuma terdiri dari beberapa kata aja, please banget kalian jangan pernah menganggap sepele judul. Kenapa? Karena judul berdampak signifikan terhadap cerita kalian. Terus nih, sering banget gitu kan judul menjadi penentu seseorang buat mau baca cerita atau kita atau enggak. Dan kenapa sih kita itu harus dituntut untuk bikin judul yang menarik? Seperti yang udah pernah aku katakan sebelumnya teman-teman, judul adalah sesuatu yang dilihat pertama kali sama calon pembaca kita. Kalau judul cerita kita menarik, udah pasti mereka langsung tertarik buat baca kan. Kalau judulnya cuma ya itu aja atau ngebosenin gitu kan, udah pasti mereka bakal cuma lewat aja gitu kan. So nggak usah lama-lama lagi, aku bakalan kasih tips ke kalian gimana caranya bikin judul yang menarik. Jangan skip video ini, yuk kita langsung ke videonya, let's go. Tips yang pertama adalah judul yang bikin penasaran. Please banget kalian jangan nulis judul yang sampai membocorkan ending cerita kalian. Karena kalau pembaca kalian udah bisa nebak ending dari cerita kalian melalui judul yang kalian tulis, udah pasti mereka bakalan gak tertarik lagi buat baca cerita kalian. Nah kak, judul yang membocorkan ending cerita itu yang kayak gimana sih? Judul yang membocorkan ending cerita itu misalnya judul yang kayak gini, kado terakhir untuk mama, terus istriku selingkuh, terus lagi suamiku ternyata adalah adikku yang hilang. Pokoknya kayak gitu-gitu. Nah saran aku nih teman-teman, please kalian jangan gunain kata-kata ternyata, terakhir, dan adalah untuk menuliskan judul di cerita kalian. Karena menurut aku itu akan membocorkan ending cerita kalian. Terus kak, contoh judul yang menarik itu kayak gimana sih? Misalnya kayak karya novelnya karya Kak Lulu yang judulnya Mariposa, kalian tahu kan? Nah itu judulnya menarik kan dan bikin penasaran kan, kira-kira jalur jalan ceritanya itu kayak gimana gitu kan. Next, yang kedua adalah judul yang menggambarkan isi cerita. Nah teman-teman, jadi judul itu nggak boleh sampai membocorkan ending cerita, tapi harus bisa menggambarkan isi cerita kalian. Aku langsung kasih contoh aja deh biar kalian nggak bingung. Misalnya kalian mau menulis cerita yang tentang penantian gitu kan, entah itu penantian untuk kekasih atau suami istri yang menanti seorang anak, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah kalau kalian bikin cerita kayak gitu, kira-kira kalian mau kasih judul apa?
please jangan kalian kasih judul penantian, karena itu udah nggak menarik dan ngebosenin juga kan. Mungkin dari penantian kalian bisa ubah ke batas waktu. Nah itu lebih estetik gitu kan, dan menarik juga kan daripada penantian. Nah kurang lebih kayak gitu. Next, yang ketiga adalah penggabungan nama atau bisa penggunaan nama. Nah ini cara yang paling sederhana dan simple banget. Kalian bisa gunain judul cerita kalian itu tokoh yang ada di cerita kalian. Apalagi kalau tokoh yang ada di cerita kalian itu mudah diingat sama pembaca kalian. Karena dengan cara ini selain menarik juga sederhana banget gitu kan. Dan gak sedikit juga gitu kan para penulis ternama yang menggunakan cara ini. Misalnya novel Dilan, Hello Salma, Dear Nathan, terus ada Septian, kayak gitu-gitu. Nah kalau yang lebih estetik lagi, kalian bisa dengan metode penggabungan nama. Misalnya Arta, Agatha, Arkan, Agatha, nah kayak gitu. Dan menurut aku dengan metode ini jauh lebih ngetren sih menurut aku. Terus yang keempat adalah menandakan suatu ciri khas cerita. Nah kalian pernah nggak sih bikin judul cerita yang menonjolkan sesuatu tentang tokoh utama di cerita kalian? Kayak novel aku kan judulnya My Bad Girl Keira. Nah karena tokoh utamanya cewek dan itu bad girl, hasilnya aku bikin judul yang kayak gitu kan. Sebenarnya bisa banget kalau kalian bikin judul dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan tokoh utama di cerita kalian. Salah satu novel populer yang gunain metode ini adalah novel yang judulnya Perahu Kertas. Mungkin penulisnya kasih judul Perahu Kertas karena tokoh di dalam novel itu suka bikin kertas terus diapungin ke sungai atau laut gitu kan. So kalian bisa banget gunain cara ini untuk bikin judul cerita. Yang terakhir, yang kelima adalah dengan menggunakan nama tempat. Nah, kalian bisa banget nulis judul dengan embel-embel nama tempat yang tentunya akan menjadi latar belakang di cerita kalian. Misalnya kayak London Love Story, Paris in Love, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau kalian pengen bikin judul cerita dengan kata-kata bahasa Inggris juga nggak apa-apa, boleh kok. Malah lebih estetik gitu kan. Oke, menulis judul itu sebenarnya random ya teman-teman. Kalian bebas kok, bebas banget kalian mau nulis judul yang kayak gimana. Bahkan suatu kata benda aja bisa jadi judul, kayak es krim, jam tangan, pasang sepatu, kayak gitu kan. Nah, kalian menulis judul jangan panjang-panjang, 4 kata aja cukup, karena kalian mau nulis judul teman-teman, bukan judul sinetron FTV. Nah, itu dia tips dari aku cara bikin judul yang menarik. Kalian jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa like video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.